Mari kita berdoa. Renungan kami di pagi hari ini ya Bapa di surga, Tuhan kami, Allah kami yang begitu mengasihi kehidupan kami yang telah Engkau tebus oleh darah-Mu, menyucikan hidup kami supaya hati kami terus bersyukur dan dimampukan untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Dan terima kasih melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan sukacita kami semakin melimpah. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama kembali menerima penegasan-penegasan dari firman Tuhan untuk membangkitkan semangat kami melayani-Mu dan terus setia kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita sudah memasuki bulan yang baru. Bulan Juni 2025. Dan hari ini saudara-saudaraku kita sangat bersyukur kita masuk pada hari yang kedua setelah kemarin kita saudara memulai bulan Juni ini ya dengan ibadah minggu kita, ibadah raya. Kita bersama-sama semua memuliakan Tuhan kita dan dalam persekutuan kita yang kudus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan dan apa yang kita perlukan dicukupkan oleh Tuhan sehingga kita tetap bisa setia melayani Allah kita yang hidup. Nah, kembali lagi pada pagi hari ini saudara-saudaraku dengan semangat yang baru, dengan sukacita kita bersama-sama melakukan doa bersama dan juga kita menyanyikan puji-pujian kita, meninggikan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan terlebih lagi saudara-saudaraku, mari kita kembali lagi membuka firman Tuhan dari Alkitab kita. Kita masuk pada Galatia pasal 6. Ya, Galatia pasal 6. Ya, sekali lagi terima kasih saudara-saudaraku atas kesetiaannya semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 kita masih ada di ayatnya yang ke-16 ya. Ayatnya yang ke-16. Ayat 16 saudara-saudara. Ya. Ayat 16 Galatia pasal 6 ayat 16 saya akan membacakan untuk kita. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Sekali lagi, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali saudaraku ya mendengarkan penjelasan untuk berbagai hal. Kita melihat bahwa apa yang Paulus katakan kepada kita melalui firman-Nya di Galatia pasal 6 ini saudara-saudara, untuk meluruskan ya pandangan kita biar selaras dengan pimpinan Roh Kudus berdasarkan hidup di bawah kasih karunia Allah dan bukan di bawah hukum Taurat lagi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kata-kata patokan yang Paulus katakan di sini ya dipimpin oleh patokan ini berarti saudara-saudara supaya kita
ya berjalan dengan konsisten ya dan juga konsekuen Bapak Ibu Saudara. Karena di tengah-tengah dunia yang terombang-ambing, yang penuh keraguan, ya, yang banyak kejanggalan Bapak Ibu Saudara dalam sikap-sikap manusia yang tidak berjalan ya menurut apa yang Tuhan gariskan, kita diminta oleh Rasul Paulus melalui firman ini supaya kita memberikan diri kita dipimpin oleh patokan, ketentuan, batas-batas yang Tuhan telah tetapkan bagi kita untuk hidup di dalam roh dan kebenaran, dipimpin oleh kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka saudara, bagaimana kita belajar firman Tuhan yang dibagi dengan tepat? Ya, itulah cara Tuhan mengarahkan hidup kita supaya dapat hidup menurut patokan-patokan, ketentuan-ketentuan, batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Bagaimana jalan-jalan Tuhan yang dikehendakinya kita berada di posisi yang mengikuti kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dengan pengetahuan akan kebenaran itulah, maka saudara dan saya akan bisa tetap melihat ya bagaimana Tuhan ya memimpin kehidupan manusia baru kita terus menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi ketika kita ya hendak mengakhiri pasal 6 kitab Galatia ini, saudara-saudaraku, maka kita ingin mengatakan juga selamat tinggal orang-orang Galatia yang tidak konsisten berjalan di dalam kasih karunia Allah. Dan karena saudara dan saya mendapat kesempatan untuk bisa belajar tentang kehendak Allah ya dengan lebih baik daripada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara, ya maksudnya adalah bahwa kita mempunyai sumber pengetahuan akan kebenaran ya yang dapat menuntun hati dan pikiran kita dan juga jiwa dan roh kita dan juga tubuh kita untuk kita bisa mempersembahkannya sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka waktu yang ada ini, Bapak Ibu Saudara, waktu yang ada yang Tuhan berikan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan mau saudara-saudara supaya hidup kita terus diubahkan ya selaras dengan kehendak Allah, bagaimana manusia baru yang telah Tuhan ciptakan ya bisa terus terpelihara menjalani kehidupannya yang terus ya diperlengkapi untuk bisa mengalami kemuliaan demi kemuliaan serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka mari kita mulai dari mana kita bisa akan melihat konsistensi daripada patokan standar ya yang Tuhan tentukan, batas-batas supaya kita konsisten dan konsekuen, supaya stabil kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tentunya Bapak Ibu Saudara sangat rindu supaya kehidupan kerohanian kita ini mengalami kestabilan, ya, bukan labil, bukan berubah-ubah, tapi konsisten, sejalan, tegak lurus, berjalan di hadapan Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka kita akan mulai dari ya Kolose pasal 1 ya
Mari saudara-saudaraku, Kolose pasal 3 maksud saya. Kolose pasal 3 ya. Mari saudara-saudaraku, kita akan lihat dari ayatnya yang pertama. Kolose pasal 3 menggambarkan kepada kita saudara-saudara karakteristik daripada ya kehidupan yang baru, bagaimana menyikapinya ya di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Ya, saudara, mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Kita akan membaca ya bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari Kolose pasal 3. Kita baca mulai dari ayat 1. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu, Paulus katakan karena apa? Karena sekarang kita sudah lengkap, komplit di dalam Kristus Yesus. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Juga kita tidak hidup di bawah kuasa daging. Ya, kita telah diperbaharui ya oleh Kristus menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudara, ciptaan baru. Karena itu ya dikatakan kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata kalau di sini, saudaraku, adalah suatu penegasan terhadap fakta. Ini bukan suatu alternatif, ya, tetapi ini adalah merupakan penegasan terhadap faktanya bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ini bukan kebangkitan secara tubuh, secara jasmani. Karena kita belum diubahkan secara jasmani. Ya, kita belum dibangkitkan secara tubuh, tetapi secara rohani yang dulu kita dikatakan sudah mati karena dosa dan pelanggaran, maka di dalam Kristus Yesus oleh kekuatan kasih karunia-Nya, saudara dan saya melalui iman, kita telah dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, saudara-saudaraku, bersama-sama dengan Kristus. Kristus Yesuslah yang secara real, ya, 2000 tahun yang lalu, dan sampai saat ini dan sampai selamanya, Kristus Yesuslah yang secara real, secara nyata, Bapak Ibu Saudara, yang telah bangkit ya dengan tubuh yang baru, tubuh yang kekal, yang sulung ya. Dan suatu saat nanti ya saudara dan saya akan mengikuti pola-pola kehidupan yang baru sepenuhnya ya, sebagaimana tubuh Kristus. Kita juga akan dibangkitkan dengan diubahkan dan menerima ya, memakaikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan seperti Kristus. Tetapi di dalam kehidupan ya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ya kehidupan secara rohani, kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sudah mengalami kemenangan atas kutuk dosa, atas kuasa kutuk maut. Saudara dan saya telah dipindahkan ya dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, yaitu hidup kebangkitan Kristus ya, untuk selama-lamanya hidup yang kekal. Saudara dan saya mendapat bagian ya di dalam kehidupan bersama dengan Kristus,
Dan karena itu saudaraku, ya, di dalam kebersamaan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus ada tujuan arah, ya, yang Tuhan kehendaki. Ya, selanjutnya adalah dikatakan, karena itu carilah perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara, ya, carilah perkara yang di atas, di mana, ya, dikatakan Kristus ada di sana. Amin. Ya, Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, dipermuliakan di atas di dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi mata kita, pandangan kita, hati kita, pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, cita-cita kita, arahnya diarahkan oleh Tuhan ke arah yang di atas. Dan bukan yang di bumi, dikatakan di ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Rasul Paulus, ya, menegaskan dalam firman Tuhan ini supaya kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan kita menerima segala berkat dari Tuhan Yesus, berkat rohani di dalam sorga. Dan saudara dan saya diposisikan berbeda dengan umat Israel. Kalau umat Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka mencari kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi. Ya, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jadilah, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi, seperti di sorga. Itulah, ya, pengharapan daripada orang-orang Israel yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan mengarahkan pikiran mereka, pengharapan mereka kepada apa yang di bumi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, karena Allah telah mengaruniakan bumi ini menjadi warisan daripada bangsa Israel, ya, bersama dengan orang-orang yang percaya, ya, di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi. Dan itu akan menjadi sangat nyata nantinya di dalam perwujudan daripada program Allah memulihkan kembali bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, ya, imamat yang rajani pada masa kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali sebagaimana janjinya kepada murid-muridnya, ya, maka bumi ini akan menjadi warisan bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel yang menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita tahu menjelang, ya, atau menuju ke sana, ya, bahwa di dunia ini akan terjadi chaos. Bapak Ibu Saudara, akan terjadi kekacau balauan, ya, kacau balau, di mana antikristus akan berkuasa, ya, di bumi ini untuk melakukan pemaksaan kepada manusia untuk melakukan penyembahan berhala, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara-saudara, sangat luar biasa bahwa sebelum kejadian itu nyata, sebelum terjadi, di mana antikristus akan menguasai dunia, ya, dengan semua sistem, ya, sistem ekonomi, sistem politik, sistem keagamaan, ya, suatu saat nanti antikristus akan menguasai, mengendalikan semuanya, perekonomian dan semuanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang besar, kita sudah mengalami lebih dulu, ya, pengangkatan, ya, di mana kita akan mengalami rapture,
kita akan diangkat di awan-awan, ya, setelah tubuh kita dibangkitkan, diubahkan menjadi tubuh yang baru serupa dengan tubuh Kristus, maka kita akan dilepaskan terlebih dahulu dan kita akan dibawa ke dalam surga yang di atas kekal selama-lamanya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak mengalami penderitaan masa sengsara besar 7 tahun di bumi ini di bawah pemerintahan antikristus. Dan kita bisa membaca itu semua, ya, di dalam kitab Wahyu. Ya, di dalam kitab Wahyu menjelaskan tentang masa sengsara besar di bumi yang menjadikan segala sistem kacau balau dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh antikristus dengan segala penderitaan, kesulitan, dan di mana manusia tidak ada lagi kasih terhadap sesamanya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, secara konsisten kita akan memahami karakteristik daripada kehidupan zaman di mana kita hidup saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyikapinya, ya, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Saudara dan saya, ya, diberikan tuntunan, amin, diberikan pimpinan daripada Roh Kudus melalui firman kasih karunia Allah untuk kita bisa, ya, memperkenalkan secara konsisten kepada semua orang rahasia Allah, ya, yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan menjadi kemuliaan kita di dalam Kristus Yesus, di mana kita mengetahui tentang kasih Allah yang sempurna melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Segala dosa kita ternyata telah diampuni. Kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Dan hidup kita disucikan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itulah rahasia Allah yang belum pernah diketahui oleh nabi-nabi, ya, oleh rasul-rasul sebelumnya, sampai Tuhan Yesus sesudah naik ke surga membukakan rahasia ini melalui hambanya Rasul Paulus. Dan sekarang kita memperoleh, ya, sumber, ya, informasi pengetahuan yang tetap, ya, yang sangat mendalam, yang tinggi, yang luas, ya, Bapak Ibu Saudara, melalui kitab-kitab, ya, surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, khususnya dari Roma sampai Filemon. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi saudaraku, maka kita akan terus belajar Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana supaya kita dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya. Itulah yang kita pelajari dari khususnya firman Tuhan yang dibagi dengan tepat dari tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus, karena itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ada orang yang membedakan perkataan Tuhan Yesus, katanya berbeda dengan perkataan Rasul Paulus, membenturkan, ya, firman Allah yang satu dengan yang lain supaya bisa, ya, merusak pemahaman banyak orang, supaya bisa mengkelirukan banyak orang, menyesatkan banyak orang. Ya, banyak saat ini kita bisa dengar di YouTube, di media sosial Bapak Ibu Saudara, ya, mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya itu bukanlah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus, perkataan Yesus Kristus katanya ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon itu bukan perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu adalah juga termasuk kebodohan yang amat-amat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kebencian
banyak orang terhadap Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, sangat lebih keras lagi ya dibandingkan kebencian mereka kepada Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Pauluslah saat ini yang menceritakan tentang kemuliaan Kristus yang surgawi, perkara yang di atas, yang menegaskan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan kemudian berfirman kembali. Ya, banyak orang berpikir bahwa perkataan Tuhan Yesus yang terakhir adalah yang dituliskan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak Ibu Saudara, itu keliru. Ya, perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan ketika di bumi itu ditujukan secara khusus kepada umatnya Israel, di mana orang-orang Israel telah gagal menerima firman itu dan kemudian Allah meninggalkan umat pilihannya itu untuk sementara waktu, dan Tuhan Allah ya melalui ya firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus membawa berita sukacita, kabar baik yang sangat mulia dan disampaikan kepada kita saat ini. Dan itulah kecemburuan daripada iblis, ya, kebencian daripada setan, ya, semakin meningkat memakai otak manusia dan merusaknya dengan mengatakan bahwa surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah sisipan katanya. Itu hanya sisipan dan bukan perkataan Tuhan Yesus. Karena mereka katakan bertentangan antara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan yang diajarkan oleh Paulus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hukum Taurat, sedangkan Paulus menolak mengajarkan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini adalah ya, kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan di zaman sekarang ini, di mana pemikiran manusia sangat kacau balau. Dan itu hanya bisa diredam atau hanya bisa dinetralisir oleh firman kasih karunia yang dibagi dengan tepat. Bagaimana dibagi dengan tepat? Bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia di bumi itu adalah ditujukan kepada umatnya Israel, bangsa pilihan. Supaya kerajaan surga, pengharapan bangsa Israel ya di bumi ini bisa dilaksanakan ya sesuai dengan janji nubuatan Tuhan di perjanjian lama. Tetapi oleh karena umat pilihan itu menolak menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan mereka menyalibkan anak Allah, menyalibkan anak domba, dan setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Kemudian Yesus Kristus menyampaikan perkara-perkara yang di atas. Amin. Ya, perkara-perkara kehidupan yang di atas tentang bagaimana kemuliaan Kristus saat ini bekerja memberkati manusia melalui pemberitaan Injil kasih karunia, di mana di dalam Injil kasih karunia, berita kabar baik ini ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, berita kasih karunia yang kita sampaikan ini sangat terhubung langsung dengan Yesus Kristus yang dipermuliakan di surga untuk membukakan rahasia-rahasia perkara-perkara yang di atas kepada kita. Amin. Nah, inilah sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan di ayatnya yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati, kita bukan mati secara jasmani, ya, tetapi yang dimaksudkan kata mati di sini, saudaraku, adalah kita telah mati terhadap dosa. Tidak ada hubungan kita lagi dengan dosa, karena Yesus Kristus telah menghukumkan
kuasa dosa di dalam tubuhnya yang disalibkan 2000 tahun yang lalu, maka saudara-saudara dan saya juga sudah mengalami kematian terhadap dosa. Dan sekarang saudara-saudaraku, hidup kita yang baru, ya dikatakan hidupmu tersembunyi di dalam bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi di dalam Kristus di dalam Allah karena dunia tidak bisa melihat itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apakah saudara terlihat begitu luar biasa secara penampilan fisik di dunia ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa saudara melihat terlalu luar biasa penampilan saya, ya, sebagai manusia baru, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak secara jasmani. Bahkan Paulus katakan bahwa tubuh kita ini akan mengalami kemerosotan dari hari ke hari. Dengan bertambahnya usia akan terjadi kelemahan di sana sini, Bapak Ibu Saudara. Ada sakit penyakit menjadi tantangan untuk kita semua, saudaraku. Tetapi ya Paulus katakan apa? Tetapi manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Karena manusia batiniah kita, saudaraku, diperbaharui melalui pengetahuan akan kebenaran sebagai kehidupan Kristus yang didistribusikan, ya, kepada kita sebagai manusia baru dengan memahami perkara-perkara yang di atas. Amin. Saudaraku, itu sangat luar biasa, ya. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku tidak akan bisa kita temukan dari ilmu pengetahuan yang digali, yang diusahakan oleh manusia. Hanya Roh Kudus yang membukakan itu kepada kita sebagai sumber sukacita dan kekuatan iman kita setiap hari yang kita jalani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena hidup kita yang baru ini tersembunyi di dalam Allah, di dalam Kristus bersama dengan Allah, maka itu hanya bisa direfleksikan, hanya bisa diungkapkan, Bapak Ibu Saudara, ya, melalui firman kasih karunia yang dibagi dengan tepat. Amin. Dengan demikian setiap firman akan terus membukakan pengharapan-pengharapan yang ada, ya, pada kita, yang ada pada Kristus Yesus, melalui kita selalu berinteraksi dengan firman Tuhan. Maka hati dan saudara akan terus dibukakan, pengharapan kita akan terus dikuatkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Kristus Yesus hidup kita ada jaminan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Dan di ayat 4 dikatakan, ya, terakhir Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, kata apabila di sini adalah menegaskan fakta kenyataan bahwa hidup kita, saudaraku, adalah Kristus itu sendiri. Hidup Kristus yang kekal adalah hidup kita. Dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita, masa depan kita, ya, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus di dalam apa? Di dalam kemuliaan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun saat ini kita harus menanggung berbagai kesulitan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, sekalipun saat ini harus diperhadapkan kepada keadaan, ya, yang kita hadapi dengan berbagai macam persoalan di dalam kehidupan di dunia ini, tapi firman Tuhan mengatakan suatu hari kelak itu semuanya akan berakhir dengan indah. Amin. Indah pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku, tetaplah semangat. Amin. Ya, menjalani hari-hari kehidupan kita, berdoalah terus Bapak Ibu Saudara, supaya, ya, Tuhan Yesus selalu menguatkan hati kita, memampukan kita, mencukupkan apa yang kita perlukan, supaya kita selalu bisa hidup taat, ya, di dalam keadaan mudah, di dalam keadaan sulit sekalipun, saudaraku, bahkan kalaupun kita harus mengalami penderitaan oleh karena keadaan dunia yang tidak bersahabat
dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil kasih karunia ini, saudaraku, tidak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus pasti membela hidup kita. Amin. Tuhan Yesus adalah pembela kita dan kita ada di pihak Allah. Dan saudara-saudara dan saya, segala sesuatu, ya, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang selalu mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Yang mengawali minggu ini, saudaraku, kita harus tetap dengan rendah hati mengatakan kita sangat membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, mengendalikan, ya, mengarahkan kehidupan kita supaya kita selalu, saudara-saudaraku, bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah kita terima daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Semangat mereka terus dibangkitkan meski ada tantangan, ada kesulitan, ada godaan-godaan dunia yang terkadang ingin menjauhkan kami dari kedekatan kami terhadap firman Allah, firman kasih karunia-Mu. Tapi Engkau terus membawa kami menyelidiki, terus kami meneliti, dan terus kami berhati-hati untuk memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, memberkati kami. Di dalam Yesus kehidupan kami bersama akan terus meneguhkan pengharapan kami. Segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan telah Engkau sediakan bagi kami. Kami harus memikirkan perkara yang di atas, sebab dari surgalah Tuhan Yesus menerangi hati kami dan menguatkan kami semua menjalani kehidupan kami, pelayanan kami, dan tanggung jawab kami. Semua sebagai tubuh Kristus, kami mohon perlengkapan yang daripada Tuhan, hikmat-Mu terus dibukakan, supaya kami selalu bersuka cita, hidup di dalam damai sejahtera, melakukan apa saja seperti untuk Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua berkat dan kemurahan hati Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi saudaraku semuanya. Ya, baik. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Siapa yang membawa kita dalam doa syafaat? Ya, salam. Halo.